Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadiah, NPM 18106315163, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi bunga, pertumbuhan, dan peluruhan. Selanjutnya di sini ada materi prasyarat. Nah, materi prasyaratnya yaitu ada barisan dan deret geometri. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui proses mencari informasi, bertanya, dan berdiskusi, siswa dapat memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tentang cara menggunakan aturan, sifat-sifat, dan menggunakan bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, dapat menyelesaikan masalah bunga tunggal dan majemuk menggunakan prinsip barisan dan deret. Yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah pertumbuhan dan peluruhan menggunakan prinsip barisan dan deret. Yang terakhir, mendeskripsikan konsep barisan dan deret pada konteks dunia nyata seperti bunga, pertumbuhan, dan peluruhan. Nah, selanjutnya di sini ada model pembelajaran. Nah, model pembelajaran yang saya gunakan di sini Discovery Inquiry Learning. Nah, ini tuh yang artinya memahami konsep arti dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Adapun langkah kerja model pembelajaran Discovery Learning, yang pertama, pemberian rangsangan. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, pengolahan data. Yang kelima, pembuktian. Dan yang keenam, menarik kesimpulan atau generalisasi. Apa itu bunga, pertumbuhan, dan peluruhan? Nah, selanjutnya di sini akan saya jelaskan tentang bunga. Definisi bunga. Bunga adalah jasa dari pinjaman atau simpanan yang dibayarkan pada akhir jangka waktu yang telah disepakati bersama. Jika besarnya bunga suatu pinjaman atau simpanan dinyatakan dengan persen, maka persen tersebut dinamakan suku bunga. Nah, di sini ada rumusnya. Suku bunga sama dengan bunga per pinjaman mula-mula dikali 100. Selanjutnya, bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Perhitungan bunga setiap periode selalu dihitung berdasarkan besarnya modal yang tetap, yaitu bunga sama dengan suku bunga tiap periode dikali banyaknya periode dikali modal. Nah, yang kedua, bunga majemuk. Apabila bunga dibebankan untuk setiap periode atau 1 tahun misalnya, didasarkan pada sisa pinjaman pokok ditambah setiap beban bunga yang terakumulasi sampai dengan awal periode, maka bunga itu disebut bunga majemuk atau bunga berbunga. Nah, jika suatu modal M dibungakan dengan bunga majemuk I persen periode selama N periode, maka modal akhir dibagi MN sama dengan M1 plus I pangkat N. Selanjutnya, pertumbuhan. Pertumbuhan adalah berkembangnya suatu keadaan yang mengalami penambahan atau kenaikan secara eksponensial. Peristiwa yang termasuk dalam pertumbuhan adalah pertambahan penduduk dan perhitungan bunga majemuk di bank. Nah, bila keadaan awal dinyatakan dengan M, laju pertumbuhan dinyatakan dengan I, dan lamanya pertumbuhan dengan N, maka keadaan setelah N periode adalah MN sama dengan M1 ditambah I pangkat N. Nah, selanjutnya ada peluruhan. Definisi peluruhan ini adalah berubahnya suatu keadaan yang mengalami pengurangan secara eksponensial. Peristiwa yang termasuk dalam peluruhan zat radioaktif dan penyusutan harga barang.
Bila keadaan awal dinyatakan dengan M, laju peluruhan dengan I, dan lamanya peluruhan dengan N, maka keadaan setelah periode dinyatakan dengan Mn sama dengan M 1 ditambah 1 ditambah I pangkat N. Nah, setelah ini saya akan menampilkan video pembelajaran tentang materi bunga pertumbuhan dan peluruhan. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, kita berdiskusi. Nah, di sini ada soal untuk kalian berdiskusi ya. Niken menabung uang di bank sebesar 500.000 dengan bunga majemuk 5% setahun. Berapa uang Niken setelah 3 tahun? Nah, selanjutnya, kalau kalian sudah berdiskusi, mari kita memaparkan hasil diskusinya ya. Nah, kita jawab ya. Kan Niken menabung uang di bank sebesar 500.000 dengan bunga majemuk 5% setahun. Berapa uang Niken setelah 3 tahun? Modal awal M sama dengan 500.000, suku bunga I sama dengan 5% sama dengan 0,05. Nah, periodenya N sama dengan 3 tahun, MN sama dengan M 1 tambah I pangkat N, M3 sama dengan 500.000, 1 tambah 0,05 pangkat 3. Nah, sama dengan 500, 1,05 pangkat 3 sama dengan 500. Berarti di sini hasilnya 578.812. Nah, jadi uang Niken setelah 3 tahun sebesar 578.812. Selanjutnya ada kesimpulan. Bunga adalah jasa dari pinjaman atau simpanan yang dibayarkan pada akhir jangka waktu yang telah disepakati bersama. Bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Apabila bunga yang diberikan untuk setiap periode 1 tahun misalnya, didasarkan pada sisa pinjaman pokok ditambah setiap beban bunga yang terakumulasi sampai dengan awal periode, maka bunga itu disebut bunga majemuk atau bunga berbunga. Pertumbuhan adalah berkembangnya suatu keadaan yang mengalami penambahan atau kenaikan secara eksponensial. Peluruhan adalah berubahnya suatu keadaan yang mengalami pengurangan secara eksponensial. Peristiwa yang termasuk dalam peluruhan, zat radioaktif, dan penyusutan harga barang. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.